Bab 1, Pertemuan Pertama. Bag. Oringis gadis cantik nan mungil itu saat terjatuh dari atas kasur. Gadis cantik nan mungil itu bernama Aisyah. Gadis itu memang sering terjatuh dari atas kasur karena lasaknya ia ketika sedang tidur. Walaupun sudah terjatuh, namun gadis cantik itu tetap melanjutkan tidurnya seperti tidak terjadi apapun. "Aisyah, bangun nak!" teriak perempuan parubaya, namun masih terlihat sangat cantik yang berjalan menuju kamar Aisyah. Ya Ummah, Aisyah bangun." Dengan sangat malas, Aisyah harus membuka matanya dan ia terkejut karena tertidur di lantai. "Astagfirullah, bisa-bisanya aku ketiduran di lantai," umpat Aisyah dalam hati merutuki dirinya sendiri yang bodoh karena ketiduran di lantai. Perempuan paruh baya itu masuk ke dalam kamar Aisyah dan memberikan susu pada gadis mungil tersebut. "Jatuh lagi nak?" tanya wanita paruh baya dengan hijab syarinya itu pada Aisyah dan Aisyah hanya menyengir saja. "Hehe iya Ummah," jawab Aisyah dengan menyengir kuda. "Ya udah sekarang bersiaplah, Ummah ingin mengajakmu berbelanja nak," perintah wanita tersebut pada putri bungsunya itu. "Kemana Ummah?" Aisyah yang masih mengelus punggungnya karena sakit akibat terjatuh dan ketiduran di lantai. "Udah ikut aja, jangan membantah," perintah sang Ummah dan mau tidak mau Aisyah harus menurutinya. "Tapi Ummah, Aisyah harus ke rumah sakit," ucap Aisyah berusaha menolak permintaan sang Ummah, karena dia paling malas jika diajak berbelanja. "Alasan? Ummah tahu kamu gak ada jadwal pagi anak. Sudah sekarang mandi dan bersiap-siap, Ummah tunggu di luar," ucap wanita tersebut dan dibalas anggukan oleh Aisyah, walaupun terpaksa sika. Aisyah bergegas mandi atau kalau tidak, ia akan dijewer oleh Ummahnya dan akan dilaporkan kepada abinya. Tak butuh waktu lama bagi Aisyah menyelesaikan ritual mandinya, karena ia bukanlah tipikal wanita yang hobi berlama-lama di kamar mandi. Aisyah meminum segelas susu yang dibawakan oleh Ummahnya. Ia memang tidak bangun pagi seperti biasanya karena sedang dalam fase istimewa. Biasa perempuan. Setelah meminum susu, Aisyah menuruni tangga sebelum dijemput oleh Ummahnya atau akan tamat riwayat Aisyah. "Pagi Ummah, pagi Abi," sapa Aisyah ketika sudah berada di lantai bawah. "Pagi sayang, udah rapi aja nih mau ke rumah sakit ya?" ucap Abi Aisyah dan Aisyah memberi isyarat bahwa diajak Ummahnya untuk berbelanja. Abi Aisyah hanya tertawa geli melihat putri bungsunya itu sedang bad mood karena ulah sang istri. "Jangan ditekuk gitu wajahnya, entar cantiknya hilang loh," goda sang Abi dan membuat Aisyah terkekeh mendengarnya. "Masih mau ngobrol atau makan? Kini giliran Ummahnya yang angkat bicara. Aisyah langsung mengambil roti dan memasukkannya ke dalam mulut dengan lahap. "Ummah emangnya nggak bisa ya? Kalau Aisyah nggak ikut? Ais lagi ada tugas," pinta Aisyah pada Ummahnya dan berujung kena cubit plus omelan. "Udah berani bohong sama Ummah ya? Ummah tahu semua jadwalmu di rumah sakit, orang Ummah yang buat," ucap Ummah Aisyah mencubit pelan lengannya. Ya, begitulah nasib jika bekerja satu departemen dengan Ummah sendiri. Enaknya kalau jam istirahat Aisyah tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang dan tidak enaknya Aisyah harus menerima kenyataan bahwa ia akan ikut berbelanja ke pasar. "Ikuti aja perintah Ummahmu, nanti diterkam loh," ucap Abi Aisyah memperagakan bagaimana seorang harimau menerkam, kemudian ia pamit pergi atau akan kena omelan sang istri. "Abi pergi dulu ya, nanti minta supir untuk mengantar kalian berdua, assalamualaikum," ucap Abi Aisyah namun dihentikan oleh Ummahnya. "Waalaikumsalam, Ebi jangan pulang telat ya, ingat ada janji makan malam," teriak Ummah Aisyah dan dibalas acungan jempol oleh suaminya. Aisyah yang melihat hal itu hanya geleng-geleng kepala saja. "Cepat habiskan setelah sarapan kita berangkat," perintah Ummahnya dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Setelah sarapan Aisyah menaruh piring kotor ke dapur, ia ingin mencucinya namun dilarang oleh sang Ummah dan langsung ditarik masuk ke dalam mobil. Padahal niat Aisyah baik,
yaitu untuk membantu meringankan pekerjaan Bisumi dan tidak jadi pergi ke pasar bareng umahnya. Aisyah bukan merasa jijik masuk pasar, hanya saja ia tidak tahan dengan rasa panas jika berada di pasar. Apalagi umahnya kalau berbelanja akan lama, sebelum keliling satu pasar maka jangan harap bisa pulang. Mereka berdua tiba di pasar. Sinar matahari pagi masuk menembus kulit Aisyah walaupun ia memakai gamis dan hijab syari, namun tetap saja terasa panas. Aisyah mengikuti kemana perginya sang ummah, waktu terus berjalan sampai matahari naik dan sedang berada di puncaknya, Aisyah sudah tidak sanggup lagi berjalan. Kakinya sudah pegal karena mengikuti langkah ummahnya yang cepat, belum lagi ia membawa plastik belanjaan menambah beban berat di tubuh Aisyah. "Ummah Hais, beli minuman dulu ya," ucap Aisyah agar bisa kabur dari pandangan sang ummah. Aisyah membeli es campur. Pada saat ayah sedang menunggu pesanannya siap, ada mobil sedan berwarna hitam melaju dengan kencang dan membuat genangan air mengotori gamis Aisyah. Ia pun berdecak kesal dan tersulut emosi. "Astagfirullah! Dasar gak punya malu! Dia pikir dia yang punya jalanan ini apa?" umpat Aisyah kesal. Sang empunya mobil turun untuk meminta maaf pada Aisyah, namun Aisyah sudah terlanjur kesal padanya. "Sawe," ucap pemilik mobil tersebut sambil mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 100.000. "I don't need your money whoever you are," ucap Aisyah pergi setelah pesanannya siap. Pemilik mobil tadi hanya mengangkat bahunya kemudian pergi dari sekitaran sana. Aisyah berjalan dengan wajah ditekuk dan kesal. Bisa-bisanya ada orang yang mencipratkan genangan air padanya. "Kenapa wajahnya ditekuk begitu? Tanya umahnya saat Aisyah datang dengan wajah yang sangat kesal. "Ini lihatlah ummah, tadi ada cowok ngeselin banget, bukan minta maaf dengan tulus malah ngasih uang. Emang semuanya bisa dibayar dengan uang gitu?" ucap Aisyah dengan kesal dan memperlihatkan gamisnya yang kotor. "Sudah nggak apa-apa nak, nanti kita beli lagi ya. Oh ya, cepat habiskan minumanmu, setelah itu kita pergi ke toko pakaian untuk membeli gamis." Perintah sang ummah dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Aisyah dan ummahnya pergi ke toko pakaian seperti apa yang dikatakan oleh sang ummah. Mereka membeli beberapa gamis, katanya akan ada yang datang malam ini. Aisyah pun menurut, ia memilih gamis yang menurutnya bagus dan unik. "Udah nak?" tanya sang ummah pada Aisyah. "Udah ummah, ini," jawab Aisyah dengan tersenyum dan menyerahkan gamis pilihannya. Setelah dari toko pakaian, mereka kembali ke rumah untuk mempersiapkan makanan untuk acara nanti malam. Aisyah dengan senang hati membantu, karena selain hobi belajar, Aisyah juga hobi memasak. Tak jarang dulu waktu camping pada rebutan ingin satu regu dengannya. Selain pintar, ia juga jago masak jatia berguna. Aisyah dengan lihai memainkan peralatan dapur, banyak sekali makanan yang akan dibuat, mulai dari kue, bolu, ayam bakar, serta makanan pendukung lainnya. Mereka tidak hanya berdua, ada Bisumi yang membantu Aisyah dan umahnya. Saat tengah asik memasak, tiba-tiba ponsel Aisyah berdering dan ia pun langsung menjawabnya. "Halo, assalamualaikum, iya Ais, kesana sekarang ya?" ucap Aisyah menutup sambungan telepon dan melepaskan celemeknya. Umma Aisyah bingung dengan wajah panik anaknya itu. Hanya ada dua kemungkinan jika wajah Aisyah seperti itu. Kemungkinan pertama terjadi sesuatu dengan keluarganya dan kemungkinan kedua ada pasien gawat darurat di rumah sakit. "Ada pasien emergency, Ummah Ais izin pergi ya Ummah. Gak ada dokter di sana, semua lagi ada jadwal operasi, bahkan dokter yang jaga juga ikut andil dalam operasi tersebut," ucap Aisyah sambil memasang arloji di pergelangan tangannya. "Ya udah, kamu hati-hati ya nak. Ingat jangan sampai malam, nanti akan ada tamu yang datang ke sini. Awas kalau kamu kabur," ucap umahnya memperingatkan Aisyah untuk tidak kabur dan dibalas anggukan pasti oleh Aisyah. Waktu berlalu begitu cepat hingga tak terasa waktu sudah hampir maghrib, namun gadis mungil itu belum menunjukkan batang hidungnya. Suara deru mobil memecah keheningan di rumah itu. Orang tua Aisyah mengira bahwa suara mobil itu adalah dirinya, padahal tidak. Laki-laki bertubuh atletis dengan wajah tampan masih berbalut jas turun dari mobil, disusul dengan wanita dan pria paruh baya yang diduga adalah kedua orang tuanya.
Laki-laki itu berjalan di belakang wanita dan pria paruh baya tersebut. "Mereka sudah datang. Kemana Aisyah?" ucap Abinya was-was, lalu ia menyambut calon besan dan juga calon menantunya dengan ramah. "Ke rumah sakit, Bi. Tadi Umah sudah menelpon pihak rumah sakit dan mereka bilang bahwa Aisyah sudah pergi 10 menit lalu." Jawab sang Umah tak kalah khawatir. Tak lama kemudian, suara deru mobil lain datang memasuki halaman. Kali ini Aisyah yang datang. Ia melihat ada mobil sedan berwarna hitam di halaman rumahnya. Aisyah seperti pernah melihat mobil ini, tapi ia tidak ingat di mana. Aisyah masuk ke dalam rumah dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Aisyah pulang." Ucap Aisyah dan menjadi pusat perhatian. Ia merutuki dirinya sendiri kenapa harus berteriak dengan kencang untuk masuk rumah saja. Pandangan Aisyah menangkap pria dengan tubuh atletis yang diduga adalah calon suaminya dan Aisyah terhentak kaget saat melihat wajah pria tersebut. "Kamu! Ngapain kamu di sini?" ucap Aisyah dengan kesal dan ketus. Bab 2, Persiapan Pernikahan. Aisyah ditarik oleh sang Ummah dengan cepat masuk ke dalam kamar. Ummahnya juga meminta maaf kepada tamu mereka karena sikap Aisyah. "Ais, apa seperti ini Ummah mengajari kamu, Nak?" ucap Ummahnya dengan menjewer telinga Aisyah. Aisyah meringis karena hal itu dan ia pun meminta maaf pada Ummahnya. "Ummah, dia itu yang nyipratin air comberan ke gamis, Ais. Ngapain sih dia di sini?" ucap Aisyah ketus dan mengerucutkan bibirnya. "Dia calon suamimu, Ais. Kamu harus menurut padanya dan jangan bersikap kasar," ucap Ummahnya menasihati Aisyah. "Apa? Aisyah masih ingin mengambil spesialis Ummah. Aisyah belum mau menikah." Rengek Aisyah dan tidak dihiraukan oleh Ummahnya. "Masih bisa ambil spesialis setelah menikah? Ini juga perintah Abimu, Nak," jawab sang Ummah dan menarik Aisyah untuk segera berganti pakaian. Aisyah tersenyum miris memikirkan nasibnya, padahal ia baru lulus tapi sudah dicarikan jodoh aja. Tanpa berlama-lama ibu dan anak itu segera turun menghampiri tamu mereka yang sudah berada di meja makan. Aisyah duduk di sebelah pria bertubuh atletis itu, namun wajah pria tersebut tidak menunjukkan senyum ataupun ramah kepadanya dan membuat Aisyah kesal. Lihatlah, tidak ada senyuman di wajahnya. "Abi, kenapa mencarikanku pria seperti ini? Astagfirullah, masih mending Kak David," umpat Aisyah dalam hati merutuki abinya. Aisyah terkejut saat mendengar bahwa pernikahan mereka akan berlangsung 2 minggu lagi. "Apa? 2 minggu?" ucap pria tersebut mewakili pertanyaan Aisyah. Maksud Zaidan apa tidak terlalu cepat, Bah?" ucapnya dengan nada merendah setelah tadi ia terhentak kaget. "Oh, namanya Zaidan. Bagus sih, diambil dari kata Zaid yang berarti kemajuan, gumam Aisyah dalam hati. Lebih cepat lebih baik, agar tidak menimbulkan fitnah," ucap pria paruh-baya yang dipanggil Zaidan dengan sebutan Abah. Mereka berdua hening, tidak ada yang membantah baik Aisyah ataupun Zaidan dan dianggap bahwa mereka setuju. Zaidan berdehem lalu menatap Aisyah sejenak kemudian menunduk kembali. "Bisa saya berbicara berdua dengannya?" tanya Zaidan datar dap, tidak ada senyuman di wajahnya. "Gak, jangan izini Bi," teriak Aisyah di dalam hatinya. Namun sang Abi malah menyetujuinya. "Silakan, Nak, tapi bawa adik perempuanmu untuk menghindari fitnah," ucap Abi Aisyah dengan tersenyum. Zaidan mengangguk dan mengajak arah serta Aisyah untuk berbicara. Mereka berbicara di halaman samping rumah Aisyah. Zaidan dan Aisyah duduk bersebelahan. Hening tampaknya Zaidan mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Aisyah. Namun tebakan Aisyah salah. "Saya tidak ingin melanjutkan perjodohan ini," ucap Zaidan ketus dan membuat Aisyah terhentak kaget. "Kamu pikir aku mau menikah denganmu? Oh, tentu tidak," ucap Aisyah tidak kalah ketus dan tersenyum miris. "Kalau begitu tolak perjodohan ini," Zaidan menimpali perkataan Aisyah. "Tolak aja sendiri. Aku tidak bisa melakukannya karena aku tidak ingin menyakiti perasaan abiku,"
Sambung Aisyah memutar bola matanya malas. Saya juga tidak bisa melakukannya. Saya kira kamu gadis yang cerdas dan akan menolak perjodohan ini. Ucap Zaidan tersenyum miris melirik ke arah Aisyah. Aisyah yang mendapat lirikan seperti itu langsung berdecak kesal. Kalau begitu silakan batalkan perjodohan ini. Berusahalah sendiri, jangan bawa-bawa aku. Jika kamu tidak ingin diajak kerjasama, maka baiklah lihat aja nanti setelah pernikahan apa yang akan saya lakukan dengan gadis secantik kamu. Ucap Zaidan penuh dengan teka-teki dan membuat Aisyah bergidik ngeri. Aisyah menepis rasa takutnya dan menjawab perkataan Zaidan. Coba aja kalau bisa. Aku nggak takut sama kamu. Aku hanya takut pada Allah. Ucap Aisyah lalu pergi meninggalkan Zaidan sendiri di halaman. Aku rasa udah nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku permisi. Sambung Aisyah pergi. Ya silahkan. Jawab Zaidan ketus. Keluarga Zaidan pergi meninggalkan kediaman Aisyah setelah membicarakan tentang bagaimana acara pernikahan ini akan berlangsung. Aisyah meminta untuk melaksanakan dengan sederhana saja, namun ditolak oleh abinya karena ini merupakan pernikahan pertama dan terakhir putri keluarga ini, maka dari itu pernikahan Aisyah akan berlangsung dengan mewah. Abi, Aisyah cuma mau menikah secara sederhana, gak perlu mewah-mewah, Bi. Rengek Aisyah, namun tidak dihiraukan oleh sang abi. 3 hari lagi acara pernikahan Aisyah dan Zaidan. Walaupun Aisyah sempat ragu, namun pada akhirnya pernikahan ini akan berlangsung. Hei, calon pengantin kenapa melamun di situ? Tanya seseorang di belakang Aisyah dan membuat Aisyah terhentak. Mas, gak melamun kok mas. Jawab Aisyah tersenyum masam. Ternyata yang datang adalah Kevin, abang pertama Aisyah. Ya mereka hanya 2 bersaudara dan jarak Kevin dengan Aisyah cukup jauh, tapi yang menikah duluan adalah Aisyah. Jangan bohong, kamu gak pinter berbohong dek, katakan ada apa? Tanya Kevin duduk di sebelah Aisyah. Sebenarnya Ais gak mau dijodohkan mas, Ais masih mau lanjut ambil spesialis. Ucap Aisyah lirih, dari awal ia memang menolak namun karena ucapan abinya, ia tidak bisa menolaknya. Kenapa gak mau dek? Zaidan pria yang baik, cucu seorang kiai abahnya juga pemimpin pondok pesantren, Zaidan juga perusahaan sendiri, kamu juga harus bersyukur Zaidan ingin menikah denganmu. Jelas Kevin mengusap puncak kepala Aisyah. Baik dari mana? Sikapnya aja dingin sama Ais, mana ada baik? Umpat Aisyah sambil tersenyum miris. Itu tantangan buatmu, kalau aja David datang lebih dulu ketimbang Zaidan, pasti mas lebih memilih David untuk terimalah pernikahan ini dengan bismillah, tata niat ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah semuanya akan baik-baik aja sayang. Kevin memeluk adik semata wayangnya itu, ia memberi kekuatan serta kehangatan pada Aisyah untuk bisa menjalankan pernikahan ini. Insya Allah Ais siap mas, tapi Ais takut kalau nggak bisa jalani pernikahan ini dengan berhasil. Ucap Aisyah lirih dan menyandar pada pundak tegap Kevin. Kamu percaya Allah itu ada kan? Menikah untuk menyempurnakan agama dan mas yakin adik kesayangan mas ini bisa menjalankan ibadah terpanjang ini? Mas selalu dukung kamu sayang. Jika Zaidan berani kasarat dengan menghubungi mas, mas selalu ada untukmu dulu, sekarang dan nanti, insya Allah. Ucap Kevin dengan tersenyum dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Cukup lama Aisyah menyandarkan kepalanya di pundak Kevin, sampai Kevin teringat bahwa ia disuruh abinya untuk mengambil beberapa peralatan untuk dibawa ke gedung tempat acara pernikahan akan berlangsung. Astagfirullah, mas lupa dek. Ucap Kevin setelah ingat apa yang diperintahkan oleh abinya. Aisyah mengangkat kepalanya dan bertanya. Kenapa mas? Mas tadi disuruh abi untuk mengambil peralatan dan segera ke gedung, tapi mas malah ngobrol denganmu di sini. Ya udah mas ke gedung dulu ya, jangan melamun lagi. Percaya sama Allah, bahwa semua akan indah pada waktunya. Ucap Kevin lalu pergi meninggalkan Aisyah di gazebo taman. Bab 3, malam pertama. Kata Ilafu memang nyentrik, tapi kata Kobil tuh lebih menarik.
Aisyah. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang kecuali Aisyah dan Zaidan. Padahal hari ini adalah hari pernikahan mereka, tapi tak satu pun dari mereka mengharapkan pernikahan ini. Aisyah duduk dengan balutan gamis brokat berwarna putih. Ia tampak anggun dan elegan. Aisyah menatap dirinya sendiri. Ia menarik satu lengkungan di bibirnya dan menatap layar yang menampilkan Zaidan tengah duduk di depan abinya dan juga penghulu. Tak hanya itu, para saksi serta Kevin dan juga David turut hadir dalam acara sakral ini. Mata Aisyah menangkap seorang pria dengan balutan jas warna senada dengan Aisyah dan dasi sedang duduk untuk bersiap-siap menjabat tangan abinya. Qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madzkur halan. Dengan satu tarikan napas, Zaidan mengucapkan kalimat sakral itu dan dibalas kata halal oleh para saksi. Aisyah menangis terharu karena statusnya sudah berubah menjadi seorang istri. Aisyah yang dahulu hanya mementingkan dirinya sekarang ia harus mengurus suaminya juga. Aisyah memeluk umahnya dengan menangis haru. Ia masih tidak menyangka bahwa secepat ini pernikahannya akan berlangsung. Udah jangan nangis sayang, nanti makeupmu luntur. Ucap sang umah menghapus air mata Aisyah. Zaidan menjemput Aisyah yang berada di ruang tunggu di lantai 2 untuk turun ke bawah karena semua orang sudah menunggunya. Cium tangan suamimu nak, perintah sang umah mendekatkan mereka berdua. Zaidan langsung menyerahkan punggung tangannya untuk dicium oleh Aisyah. Sebenarnya Zaidan malas untuk menyerahkan tangannya, namun ia tetap menghargai abah dan uminya. Aisyah meraih tangan Zaidan dan mencium punggung tangannya. Zaidan membacakan doa di atas kepala Aisyah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ajabaltah alai. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ajabaltah alai. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya. Setelah selesai membaca doa, mereka berdua turun. Zaidan berjalan duluan walaupun sudah diminta oleh kedua ibu mereka untuk berjalan berdampingan, namun tetap saja mereka tidak menghiraukan, terutama Zaidan. Ia sama sekali tidak menghiraukan perintah uminya. Mereka berdua sampai di meja pernikahan di mana acara sakral tadi dilaksanakan. Aisyah dan Zaidan menandatangi semua surat-surat yang ada, lalu mendatangi abah dan abi mereka untuk meminta restu dan mendoakan mereka agar pernikahan ini bertahan hingga di akhirat. Barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainakuma afi khair, berarti semoga Allah karuniakan barakah kepadamu dan semoga ia limpahkan barakah atasmu dan semoga ia himpun kalian berdua dalam kebaikan. Ucap abi Aisyah saat mereka meminta restu dari abi Aisyah, begitupun ketika mereka meminta restu pada abah Zaidan. Setelah semua acara pernikahan selesai, Aisyah langsung dibawa ke rumah Zaidan. Ya, Zaidan memang tidak tinggal di pondok melainkan di rumahnya sendiri. Mobil yang membawa mereka tiba di rumah besar nan mewah, tak kalah jauh dibandingkan rumah Aisyah. Zaidan keluar lebih dulu, lalu disusul dengan Aisyah yang mengekori Zaidan di belakangnya. Zaidan menekankan beberapa pin di pintu tersebut. Ya, rumah tersebut memakai fitur keamanan berteknologi canggih. Rumah Aisyah saja masih memakai kunci manual, kecuali kamarnya dan kamar Kevin yang sudah memakai PIN. Masuklah, untuk PIN-nya nanti saya tuliskan. Ucap Zaidan datar dan tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Aisyah mengangguk dan melangkah masuk, tak lupa ia mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Aisyah celingukan, rumah sebesar ini hanya dihuni satu orang. Gak mungkin, ucap Aisyah setelah mengedarkan pandangannya. Zaidan yang pintar membaca ekspresi wajah orang mengetahui apa yang ada di pikiran gadis yang baru saja ia nikahi. Rumah ini sudah lama tidak ditempati dan baru kemarin saya menyuruh orang untuk membersihkannya, ucap Zaidan masih dengan ekspresi datarnya. Aisyah mengangguk paham, ia mengikuti langkah Zaidan yang naik ke lantai 2 dan ternyata menuju kamar mereka berdua. Aisyah berjalan dengan tersipu sambil sesekali menatap Zaidan, walaupun sebelumnya ia menolak menikah. Namun setelah mendengarkan ucapan sang abang, Aisyah menerimanya dengan ikhlas dan tata niat. Kamar Zaidan juga memakai PIN, sepertinya semua ruangan di rumah ini memakai PIN untuk bisa masuk.
PIN kamar ini 020899, ucap Zaidan dan menyerahkan kertas bertuliskan PIN seluruh ruangan di rumah ini, kecuali satu kamar yang Aisyah tidak mengerti kamar apa itu. Terima kasih, jawab Aisyah singkat dan masuk ke dalam kamar Zaidan. Ia langsung mengambil perlengkapan mandinya untuk segera mandi, karena tubuhnya sudah sangat lengket dan membuat Aisyah risih. Tak butuh waktu lama bagi Aisyah untuk mandi dan berganti pakaian. Gadis mungil itu sudah rapi dengan piyama dan hijab yang tidak terlalu panjang, namun masih tetap menutup dada. Saya menikahimu agar membuat keluarga kita bahagia setelah 1 tahun, maka saya akan membebaskanmu. Jadi jangan harap saya akan menyentuhmu malam ini, ucap Zaidan dan membuat Aisyah terhentak. Malam pertama yang kata orang indah, tapi tidak dengan Aisyah. Baru beberapa jam yang lalu mereka menikah. Namun Zaidan sudah membicarakan perpisahan antara mereka. Aisyah yang kesal langsung menjawab ucapan Zaidan. Siapa juga yang mau melayanimu? Bagus. Kalau begitu jangan pernah harapkan cinta dariku, karena kamu tidak akan pernah mendapatkannya, sambung Zaidan dengan tersenyum miris ke arah Aisyah. Kita lihat aja nanti siapa yang akan jatuh hati dan siapa yang akan makan omongan sendiri. Terserah kamu mau bicara apa, aku tetap akan menjalani kewajibanku. Hanya itu, ucap Aisyah tak kalah ketus dan tersenyum miris ke arah Zaidan. Aisyah membereskan pakaiannya dan meletakkannya tetap di dalam koper, karena ia tidak melihat celah di lemari besar Zaidan. Untuk malam ini Aisyah akan mengalah. Tapi besok pagi ia akan memesan lemari khusus untuk pakaiannya sendiri. Kaki Aisyah terasa sangat lelah. Punggungnya juga sakit karena ia terlalu lama berdiri di pelaminan menyambut para tamu dan kolega abinya. Tak lupa para rekan-rekan Aisyah juga ikut andil dalam pernikahan ini. Baru saja Aisyah ingin tidur, namun Zaidan kembali mengusiknya dengan menarik selimut Aisyah dan juga bantal yang dipakai Aisyah. Pakailah selimutmu sendiri. Ini selimutku, ucap Zaidan datar dan tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Aisyah merasa kesal karena tidurnya terganggu. Aku tidak membawa selimut. Pakailah apapun yang kamu mau, ucap Aisyah dengan sangat kesal. Zaidan tak menghiraukan istrinya yang sedang kesal. Ia beralih ke sofa dan menyusun selimutnya di sana. Aisyah merasa heran. Kenapa Zaidan menyusun selimutnya di sofa? Kenapa di situ? Tanya Aisyah yang penasaran. Bukankah tadi sudah saya bilang bahwa saya tidak ingin satu ranjang denganmu? Ucap Zaidan ketus. Tidurlah di sini, biar aku yang di sofa, lagian ini kamarmu, aku hanya pendatang di rumah ini. Ucap Aisyah mengalah. Ia tidak ingin menjadi istri durhaka yang membiarkan suaminya mengalami kesulitan. Itu permintaanmu, terserah. Tapi jangan mengeluh padaku jika punggungmu sakit, sambung Zaidan dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Aisyah lebih memilih untuk mengalah, bukan karena ia ingin, namun abinya pernah menasihatinya bahwa ia harus menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Aisyah beranjak menuju sofa. Selimut yang dibawa oleh Zaidan untuk tidur di sofa dibawa oleh pemiliknya ke atas kasur. Aisyah kedinginan karena tidak ada selimut serta AC di kamar ini dinyalakan, menambah sensasi dingin di kamar itu. Ais, malam ini kamu jangan terjatuh lagi ya. Malu ada Mas Zaidan. Bisa dibully kamu kalau jatuh dari sofa, ucap Aisyah dalam hatinya. Aisyah mencoba untuk memejamkan matanya, namun ia tidak bisa tidur karena suasana yang dingin dan tidak ada selimut yang diberikan oleh Zaidan. Aisyah menatap punggung pria bertubuh atletis yang sedang tertidur pulas, nampak dari deru napasnya yang stabil. Lihatlah dia, bisa-bisanya dia tertidur dengan pulas. Sedangkan aku harus tidur di sini tanpa selimut dan dengan AC yang menyala. Abi, Hicks, Ais pengen pulang, ucap Aisyah dengan nada kesal dan ketus. Ia kesal karena sikap Zaidan yang terlampau dingin.